Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anjeli Huta Gaul, Prodi Pendidikan Akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi audit manajemen atau manajemen audit. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan audit. Audit sendiri merupakan proses pemeriksaan, pengevaluasian, penelusuran, penjelajahan suatu kegiatan, apakah dia sudah berjalan sesuai yang direncanakan atau tidak. Sedangkan manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan, apakah sudah efektif atau tidak. Jadi, audit manajemen itu bisa dikatakan sebagai audit internal, di mana audit internal ini merupakan serangkaian kegiatan atau proses pemeriksaan, pengevaluasian, penelusuran, penjelajahan segala aktivitas manajemen perusahaan, baik divisi-divisi lainnya yang di bawah naungan internal perusahaan, apakah sudah berjalan dengan baik. Jadi, laporan audit internal ini sangat dibutuhkan oleh pemegang saham atau investor dalam pengambilan keputusan. Adapun konsep dasar dalam manajemen ini adalah menggunakan POAC, di mana P sendiri merupakan planning atau perencanaan atau penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian atau penetapan strategi dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga itu adalah A atau actuating, di mana hal ini adalah pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan suatu output. Sedangkan yang terakhir itu adalah C atau controlling, di mana hal ini adalah mengontrol, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi, ada 3 komponen perusahaan yang terhubung dengan POAC ini. Yang pertama itu adalah sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam. Yang kedua itu adalah informasi, yang ketiga itu adalah teknologi. Jadi, seorang auditor internal itu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan itu melalui 4 indikator. Yang pertama itu adalah laporan keuangan yang berkualitas. Nah, apakah suatu perusahaan tersebut telah melaksanakan atau memberikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua itu adalah aset yang digunakan itu dapat dijaga atau tidak. Jadi suatu perusahaan dapat dikatakan baik, manajemennya dikatakan baik apabila perusahaan tersebut dapat menjaga asetnya, baik itu sumber daya, baik itu bahan baku dan lainnya. Yang ketiga itu adalah operasi yang berjalan secara efisien. Jadi proses pelaksanaan operasionalnya itu apakah sudah efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu adalah menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit manajemen, di mana pihak pertama itu adalah auditor atau audit internal, sedangkan pihak kedua itu merupakan auditi atau manajemen perusahaan, sedangkan pihak ketiga merupakan pemegang saham atau investor. Dapat kita lihat bagan yang terdapat di depan, di mana pihak pertama ini mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga. Nah, pihak pertama akan mengeluarkan pengesahan yang akan diperlukan oleh pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Nah, pihak ketiga sendiri meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua yang telah disahkan oleh pihak pertama. Untuk memperjelas penjelasan saya, di sini saya menyajikan contoh struktur organisasi dari PT Bank Mandiri. Nah, kita bisa melihat bahwa di sisi kanan itu adalah direksi, sedangkan di sisi kiri itu adalah Dewan Komisaris. Di mana Dewan Komisaris ini adalah badan pengawas atau pemeriksa segala kegiatan perusahaan, baik itu internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dewan Komisaris sendiri memiliki beberapa anggota, salah satunya adalah Komite Audit. Nah, Komite Audit ini berhubungan dengan audit internal. Kenapa? Karena audit internal ini di bawah naungan Komite Audit. Jadi, apakah hubungan dan fungsi yang ditimbulkan manajemen audit? Di sini kita bisa perhatikan pihak pertama itu adalah audit internalnya, sedangkan pihak kedua itu adalah manajemen perusahaan, yaitu seluruh divisi-divisi dari internal perusahaan ini.
sedangkan pihak ketiga itu adalah pemegang saham atau investor atau entitas yang memerlukan. Dalam hal ini, pemegang saham PT Bank Mandiri itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah telah menetapkan direktur utama untuk menjalankan perusahaan tersebut. Jadi hubungannya adalah pihak pertama, auditor internal itu mengaudit atau memeriksa pertanggungjawaban pihak kedua yaitu manajemen perusahaan kepada direktur utama. Nah, dalam hal ini pihak pertama yaitu auditor internal akan mengeluarkan lembar pengesahan di mana pengesahan ini akan diperlukan oleh pihak ketiga yaitu pemegang saham atau direktur utama dalam pengambilan keputusan. Nah, pihak ketiga selanjutnya meminta laporan pertanggungjawaban pihak kedua yaitu manajemen perusahaan ini setelah diaudit atau setelah diperiksa oleh tim audit yaitu audit internal.